Satreskrim Polres Malang tetapkan 2 orang tersangka terkait kasus penemuan mayat wanita muda di pinggir lahan tebu sekitar sepekan lalu. 2 tersangka ini merupakan teman korban yang dijerat atas pasal kelalaian dan pembiaran karena tidak memberikan pertolongan terhadap korban ketika mengetahui korban dalam kondisi kritis akibat kecelakaan. 2 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian terkait penemuan mayat wanita muda di lahan tebu di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepancing, Kabupaten Malang, sepekan lalu ini atas nama Aziz dan Cahyo. Keduanya ditangkap setelah petugas Satreskrim Polres Malang melakukan penyelidikan dan otopsi terhadap korban yang diketahui bernama Dwi Lestari usia 25 tahun. Dari hasil penyelidikan, diketahui korban meninggal dunia usai mengalami kecelakaan setelah usai pesta minuman keras dengan kedua tersangka. Saat itu, korban yang dalam kondisi mabuk berat mengendarai sepeda motor miliknya dengan dibuntuti kedua tersangka, yang juga sama-sama dalam kondisi mabuk. Namun, dalam perjalanan korban terjatuh hingga masuk ke parit dan mengalami kondisi kritis. Mengetahui hal itu, kedua tersangka melakukan evakuasi dan membawa korban ke sebuah rumah milik kawannya. Ironisnya, meski mengetahui kondisi korban yang terus memburuk, kedua tersangka tetap tidak membawa korban ke rumah sakit. Bahkan saat mengetahui korban sudah tidak bernyawa, kedua tersangka tidak memberitahukan ke pihak keluarga korban. Kedua tersangka justru membuang jenazah korban hingga pindah dari 2 tempat sebelum akhirnya ditemukan meninggal di sisi lahan kebun tebu dalam kondisi membusuk tertutup tikar. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan seorang meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan pasal 181 KUHP tentang pembiaran dengan ancaman 9 bulan penjara. Nah, pada saat akan mabok ini, si korban telah terlebih dahulu minum 15 saset obat batuk Comix dan itu sudah membuat keadaan korban dalam keadaan posisi mabok berat. Si korban yang dalam kondisi mabok berat ini akhirnya tidak bisa mengendalikan motornya sehingga berjarak kira-kira berapa ratus meter dari jembatan tadi si korban ini terjatuh, tidak diberikan penanganan pertolongan apapun juga, yang seharusnya itu kondisi korban sudah dalam keadaan sangat lemah dan membutuhkan segera perawatan medis atau pertolongan medis. Tapi tidak ditinggalkan begitu saja, jasad korban dipindahkan dari gubuk itu, kemudian dibawa ke kebun tebu, kira-kira berjarak 100 meter dari rumah ataupun gubuk yang ditempatkan tadinya. Yanto Yanjong melaporkan. Sementara itu, pelaku penganiayaan karyawan konter yang videonya sempat viral di media sosial ditetapkan tersangka dan ditahan oleh kepolisian. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan dari korban. Pelaku yang merupakan tunangan korban diketahui sudah 3 kali melakukan aksi kekerasan. Inilah MJS berusia 20 tahun warga Kedung Kandang, Kota Malang yang videonya viral di media sosial karena melakukan penganiayaan pada tunangannya yang merupakan karyawan konter HP dan aksinya terekam CCTV. Pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kepolisian Polresta Malang Kota. Usai korban yang juga merupakan tunangan pelaku melapor atas kekerasan yang dialaminya. Korban melapor karena sudah 3 kali mengalami aksi kekerasan. Pelaku disebut keras dan sedikit posesif pada korban. Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yuda Riyambodo menyebutkan, saat kejadian, pelaku mengira korban sedang melakukan video call dengan pria lain. Padahal korban tengah live Instagram. Karena cemburu, pelaku pun emosi dan berniat merebut HP korban. Namun korban yang menolak memberikan HP-nya, pelaku melempar korban dengan puntung rokok dan pulpen terlebih dahulu dan kemudian menganiaya korban untuk meminta ponsel korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Polresta Malang Kota. Jadi tujuannya pada pemukulan tersebut adalah untuk mengambil handphone milik pada korban. Untuk melihat apakah korban ini dalam posisi sedang video call dengan seseorang atau tidak. Menurut pengakuan daripada korban, yang merupakan tunangan daripada pelaku, memang karakter dari korban ini adalah keras dan sedikit posesif. Pelaku adalah keras
dan sedikit posesif. Kejadian ini bukan hanya itu yang pertama kali, tetapi ini sudah ketiga kali. Oleh karena itu, karena tidak tahan, korban membuat laporan ini kepada Polresta Malang Kota. Simon Alfredo melaporkan. Memenuhi ketersediaan stok darah selama bulan Ramadan, UPT PMI Kota Malang gencar melakukan donor darah. Hingga saat ini, stok darah di PMI Kota Malang di kisaran 80 hingga 90% dan masih aman untuk beberapa hari ke depan. Sementara warga yang melakukan donor darah selama bulan Ramadan ini mendapatkan paket sembako gratis dari PMI Kota Malang. Ketersediaan stok darah di kantor PMI Kota Malang hingga saat ini di kisaran 80 sampai dengan 90%. Ketersediaan darah yang ada di kantor PMI Kota Malang dipastikan aman untuk beberapa hari ke depan. Untuk itu, agar stok darah tetap tersedia untuk melayani permintaan darah dari rumah sakit di Malang Raya, PMI Kota Malang mengajak masyarakat untuk melakukan donor darah. Masyarakat yang ingin mendonor bisa langsung datang ke kantor unit transfusi darah UPT PMI Kota Malang. Hasmo, salah satu pendonor, mengaku ia sengaja mendonorkan darahnya untuk menambah stok darah di kantor PMI Kota Malang. Dirinya juga tidak khawatir melakukan donor meskipun masih di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala UPT PMI Kota Malang, Eni Sekar, mengatakan bahwa untuk minat pendonor selama Ramadan masih sama seperti sebelum puasa, yakni 50 sampai dengan 60 pendonor setiap harinya. Namun, kendalanya sekarang banyak yang melakukan vaksinasi sehingga tidak bisa melakukan donor darah. Untuk stok darah sendiri dikatakan bahwa masih aman untuk beberapa hari ke depan. Saat ini stok darah di PMI naik turun antara 80 hingga 90% ketersediaan darah yang ada. PMI Kota Malang sendiri setiap hari melayani permintaan darah dari semua rumah sakit di Malang Raya. Sementara itu, untuk memenuhi stok darah selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti, PMI Kota Malang mengajak masyarakat untuk melakukan donor darah. Warga yang melakukan donor darah di UPT PMI Kota Malang akan mendapatkan paket sembako gratis. Kalau minat sih nggak jauh beda dengan tahun sebelumnya, cuman kendalanya yang bertambah karena kan sekarang banyak yang sudah vaksinasi. Padahal itu harus ada jeda 2 minggu sebelum boleh donor. Dan sesudah vaksinasi pertama kan belum boleh donor, baru setelah vaksinasi kedua jeda 2 minggu baru boleh. Nah ini jadi mundur-mundur. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Berbeda dengan menjelang akhir pekan pada hari biasa, memasuki minggu ketiga puasa, beberapa titik jalan pintu masuk Malang Raya terlihat lancar. Tidak terjadi penumpukan arus ataupun antrian panjang kendaraan. Bahkan jalan sebagian besar terlihat lengang. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan utama menuju wilayah Malang Raya pada menjelang akhir pekan minggu ketika puasa. Berbeda dengan menjelang libur akhir pekan pada hari biasa, penumpukan dan bahkan antrian panjang kendaraan di pintu masuk ke Malang Raya, khususnya yang menuju Kabupaten Malang dan Kota Batu. Memasuki minggu ketiga puasa, arus kendaraan terlihat sepi sehingga jalan terlihat lengang di beberapa titik. Dari arah pintu tol Karanglo yang akan menuju pusat Kota Malang atau sebaliknya dari jalan utama Kota Malang yang akan menuju Surabaya, baik menggunakan underpass maupun belok menuju pintu tol Karanglo. Hal yang sama terlihat di perempatan eksis tol Karanglo sampai ke Puharjo dan Karangploso terlihat arus sangat lancar. Walaupun terdapat beberapa titik pertigaan jalan yang biasanya padat kendaraan. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan, sepinya arus kendaraan pada minggu ketiga puasa sangat berdampak pada menurunnya jumlah penumpang ojek online. Terlebih ada pelarangan kegiatan arus mudik Lebaran 2021. Di jalan utama menuju Kota Batu, tepatnya di perbatasan Karangploso dan Pendem, kendaraan yang masuk dan keluar ke Kota Batu terlihat sepi dari dua arah berlawanan. Iwan Hikmawan melaporkan. Menurunnya permintaan mawar potong pada bulan puasa berdampak pada tidak terserap sepenuhnya mawar potong petani sehingga banyak yang terbuang. Kondisi ini masih dirasakan berat oleh petani mengingat pengeluaran untuk mawar juga besar. Beginilah pemandangan di kawasan lahan pertanian bunga mawar di Jalan Raya Punten, Bumiaji, Kota Batu.
Turunnya permintaan mawar hias dari sejumlah kota di Indonesia, Jakarta, Bali, Surabaya, dan lainnya berdampak pada masih belum maksimalnya pengiriman mawar karena turunnya permintaan. Sehingga pemasukan seringkali masih belum bisa menutupi sepenuhnya biaya pengeluaran, terutama untuk obat-obatan. Tidak hanya kondisi tanaman mawar hias, saat ini banyak yang sedang dalam pemulihan setelah mengalami kerusakan, serta akibat faktor cuaca sehingga kualitas hasil menurun. Salah satu akibat perawatan yang kurang maksimal. Menurut salah seorang petani bunga menjelaskan, kondisi saat ini sangat jauh berbeda dengan sebelum corona. Tidak sedikit lahan mawar berubah menjadi lahan sayuran akibat tingginya biaya perawatan sementara untuk harga masih relatif stabil. Di lokasi terlihat para petani mawar masih beraktivitas dengan normal di tengah semakin turunnya permintaan konsumen. Petani masih bersemangat untuk tetap bertani mawar dan semoga pandemi segera berlalu agar penjualan mawar hias potong kembali meningkat. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Palaraya. Program Safari Ramadan 1442 Hijriah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Jumat malam kemarin memasuki hari terakhir. Wali Kota Malang Sutiaji mengaku setelah selesai program Safari Ramadan nantinya akan dilakukan evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan. Hari terakhir Safari Ramadan 1442 Hijriah dari Pemkot Malang, Jumat malam berlangsung di Masjid Keramat Agung, Jalan Bareng Tenes, Klojen, Kota Malang. Sama seperti safari sebelumnya, Wakil Wali Kota Malang Sopian Edi Jarwoko bersama sejumlah kepala OPD berkunjung ke Masjid Keramat Agung untuk melaksanakan sholat tarawih bersama jamaah Masjid Keramat Agung. Usai melaksanakan sholat tarawih, Wali Kota Haji Sutiaji yang kemudian ikut berkunjung ke Masjid Keramat Agung, kemudian memberikan santunan kepada Masjid Keramat Agung dan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Ketua Takmir Masjid Keramat Agung Effendi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Malang yang memberikan santunan kepada masjid tersebut. Ia berharap dengan bantuan dari Pemkot Malang ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan dan kemakmuran Masjid Keramat Agung. Sedangkan Wali Kota Malang Haji Sutiaji dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengajak masyarakat agar mendukung program pembangunan di Kota Malang. Wali Kota juga mengatakan bahwa di hari terakhir Safari Ramadan nantinya akan dilakukan evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan sehingga pada saat ibadah Hari Raya Idul Fitri dapat diterapkan dengan baik. Ia juga menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Simon Alfredo melaporkan. Tunjukkan eksistensinya di bulan suci Ramadan. Waria Kota Batu beraksi. Puluhan waria Kota Batu membagi-bagikan menu hidangan takjil untuk berbuka puasa bagi pengendara jalan yang melintas di kawasan Jalan Pujon, Kabupaten Malang. Berbagi dan mengharap berkah di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, sekaligus menunjukkan eksistensinya, waria Kota Batu beraksi. Puluhan waria Kota Batu membagi-bagikan menu hidangan takjil untuk berbuka puasa bagi pengendara jalan yang melintas di kawasan Jalan Raya Pujon, Kabupaten Malang. Puluhan waria Kota Batu ini menyiapkan takjil dan berbuka puasa merupakan hasil patungan yang dihimpun dari para waria sekota Batu. Sebanyak 1.000 paket takjil yang merupakan hasil swadaya waria Kota Batu dibagikan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Raya Pujon, Kabupaten Malang. Lewat program waria Kota Batu berbagi, berpesan agar mereka tidak dibedakan dan tidak dikotak-kotakan atau dicap negatif. Menunjukkan dirinya banyak dari kaum waria yang mampu mandiri dengan berprofesi sesuai dengan kemampuan mereka. Koordinator Waria Kota Batu menjelaskan aksi berbagi menuju takjil ini merupakan aksi rutin yang dilakukan tiap bulan Ramadan. Berbagi takjil dengan membagikan lokasi takjil dilakukan di 3 lokasi di wilayah Kabupaten Malang, di Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Lokasi ini dipilih karena jarang ada aksi berbagi jika dibandingkan dengan Kota Batu. Dan hanya dalam hitungan menit 1.000 paket takjil ludes dibagikan kepada pengguna jalan. Aksi pembagian takjil sempat membuat jalan tersendat dan berharap takjil dibagikan bisa bermanfaat dan mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan. Jadi kita bisanya bagi-bagi takjil untuk sementara. Dan ini agendanya nanti banyak, ada di Pujon, ada di Kasembon juga, Mas. Berapa paket yang dibagikan? Ini yang untuk ini sementara 600. Nanti
karena dibagi sama 3 lokasi, di Ngantang sama di Kasembon. Gini loh Mas, kita jangan kotak-kotakan kami itu ya bisa berbuat yang positif gitu aja. Intinya gitu, bahwa komunitas kaum minoritas ini tetap ada di sekitar kita gitu. Yanto Yanjong melaporkan. Dan laporan tentang perakiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.